Meminimalisasi dampak gempa. Gempa berkekuatan 6,2 pada skala Richter di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Selasa 2 Juli lalu, kembali menyadarkan kita bahwa Indonesia rawan bencana. Bencana, terlebih gempa, bisa datang sewaktu-waktu tanpa bisa diduga sebelumnya. Sebagai negeri rawan bencana, Indonesia harus siap menghadapi ketika musibah datang. Sebagai negeri rawan bencana, Indonesia harus siap menghadapi ketika musibah datang. Kesiapsiagaan kita menghadapi bencana akan mengurangi dampak yang ditimbulkannya. Gempa di Bener Meriah yang juga berdampak destruktif di wilayah sekitar seperti Kabupaten Aceh Tengah itu menunjukkan kita kurang siap menghadapi bencana. Itulah sebabnya banyak korban tewas dan luka. Hingga kemarin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut 30 orang tewas, 12 orang hilang, dan 275 warga lainnya terluka. Sebagian besar korban yang tewas itu akibat tertimpa bangunan yang roboh. Fakta tersebut menegaskan bahwa belum ada antisipasi yang masif untuk meminimalisasi dampak gempa dari sisi teknis bangunan. Padahal, ikhwal pentingnya bangunan tahan gempa di Aceh sudah mencuat setelah provinsi di ujung barat Indonesia itu terhantam gempa super dahsyat pada akhir 2004 lalu. BNPB sejatinya telah melakukan sosialisasi rumah tahan gempa. Tak hanya di Aceh, sosialisasi juga dilakukan di daerah-daerah rawan gempa lainnya. Dari sisi pedoman, negara ini juga sudah punya Standar Nasional Indonesia atau SNI 1726 tahun 2012 yang mengatur standar bangunan tahan gempa. Namun, harus diakui, realisasi di lapangan masih jauh panggang dari api. Robohnya ratusan bangunan akibat gempa di Bener Meriah telah membuktikan itu. Amat mungkin dampak yang sama juga akan dialami wilayah lain yang terkena gempa bila tidak ada antisipasi dalam hal standar bangunan. Baik pemerintah pusat maupun daerah mesti segera menetapkan kebijakan untuk menjadikan bangunan tahan gempa sebagai standar dalam mendirikan bangunan, terutama di wilayah rawan gempa. Namun, bangunan tahan gempa membutuhkan biaya 30% lebih besar jika dibandingkan dengan bangunan biasa. Untuk itu, agar masyarakat mau membangun rumah atau bangunan tahan gempa, pemerintah perlu turun tangan dengan memberikan subsidi, insentif, atau kemudahan perizinan. Kita tahu, Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Itu artinya, gempa sewaktu-waktu bisa datang seiring dengan pergeseran lempeng-lempeng tersebut. Kita cuma kebagian tugas meminimalisasi dampak, tak lebih. Tidak bisa dibayangkan jika untuk tugas itu pun kita masih saja tergagap dan terlambat.